Dan pemirsa, untuk informasi kondisi terkini di Khan Yunis, Gaza Selatan, sudah ada rekan Fikri Adi selaku relawan Mercy. Halo, selamat malam Bu Fikri. Terakhir saya dengar Anda di Rafah dan sekarang mengungsi di Khan Yunis. Apakah Anda mengungsi karena adanya serangan besar-besaran yang dilakukan Israel di Rafah? Ya, selamat sore Mbak Dewi. Memang sampai detik ini Israel masih melanjutkan serangan-serangannya. Memang kita sudah beberapa kali berpindah-pindah tempat karena memang pada awalnya kita tinggal di kota Beit Lahia, Jalur Gaza bagian utara yang ada di sekitar Rumah Sakit Indonesia. Namun karena serangan yang begitu intens dan penyerbuan terhadap Rumah Sakit Indonesia, sehingga kita melakukan evakuasi ke Jalur Gaza bagian selatan di kota Khan Yunis. Kemudian kami harus berpindah lagi ke kota Rafah karena menemani tenaga-tenaga medis dari Mercy Indonesia yang bertugas di rumah sakit saat itu. Kemudian pada Senin 6 Mei lalu, akibat serangan darat yang dilakukan oleh pihak Israel, sehingga terpaksa kita harus berpindah lagi ke daerah Al-Mawasi yang ada di kota Khan Yunis, Jalur Gaza bagian selatan. Dan memang sebenarnya warga Gaza juga sama seperti itu, mereka berpindah dari tempat ke tempat yang lain akibat serangan-serangan yang dilakukan oleh pihak Israel, sehingga jumlah korban terus bertambahan. Bahkan rilis dari Kementerian Kesehatan Palestina mengatakan dalam 24 jam terakhir ada 4 pembantai yang dilakukan oleh pihak Israel, sehingga mengakibatkan 40 warga meninggal dan juga 150 lainnya mengalami luka-luka, sehingga total korban sejak 7 Oktober lalu sampai hari ini menyentuh angka 36.479 dan korban luka-luka menyentuh angka 82.777, di mana 74% korban akibat pemboman Israel ini adalah anak-anak dan juga perempuan. Dan perlu ketahui saat ini juga bukan hanya pemboman yang sangat intens, namun kelaparan yang begitu hebat yang dirasakan oleh masyarakat Gaza akibat pemboman yang ada di kota Rafah, sehingga menyebabkan border Rafah tertutup dan belum bisa memasukkan bantuan-bantuan melalui jalur tersebut. Walaupun ada beberapa bantuan berhasil masuk melalui Karim Abu Salim ataupun Karim Shalom, border yang perbatasan antara Israel, Palestina dan juga Mesir. Namun jumlah bantuan itu sangat sedikit sehingga tidak memenuhi tidak bisa menangani krisis-krisis yang ada di jalur Gaza, karena saat ini krisis yang paling parah adalah krisis air bersih dan juga krisis bahan pangan, karena Kemenkes Palestina pun mengatakan merilis lagi ada beberapa warga lagi yang meninggal akibat malnutrisi dan juga dehidrasi. Iya, baik. Israel berarti mengklaim dan menguasai mayoritas Rafah. Lalu apakah masih ada perlawanan dari batalion terakhir Hamas di Rafah, Fikri? Ya, tentunya kita bisa melihat update dari media sosial ataupun dari media lokal ya, bahwa perlawanan setiap hari masih terus dilakukan oleh pejuang-pejuang Palestina ataupun dari gerakan Hamas ataupun gerakan-gerakan jihad Islam ataupun gerakan lainnya. Dan tentunya pejuang-pejuang Palestina juga berhasil menggempur tank-tank baja atau mobil lapis baja Israel dan berhasil memukul mundur pasukan-pasukan Israel, salah satunya yang ada di Gaza Utara. Mereka saat ini sudah menarik mundur dari Gaza Utara yang ada di kota Jabalia, karena memang perlawanan yang begitu sengit dari pejuang-pejuang Palestina yang bisa setiap harinya menghancurkan tank-tank baja, drone, bahkan melumpuhkan sejumlah tentara Israel. Baik, lalu kita ketahui bahwa Presiden Amerika Serikat Joe Biden ini juga menawarkan proposal damai. Lalu bagaimana tanggapan warga Gaza? Ya, proposal gencatan senjata yang udah beberapa kali diucapkan oleh Joe Biden sebenarnya kita tidak bisa terlalu banyak berharap. Kenapa? Karena memang Joe Biden sendiri juga sudah beberapa kali memberikan berita mengenai gencatan senjata, namun sampai hari ini pun belum juga terjadi, sehingga sebenarnya masyarakat Gaza sebenarnya ya hanya bisa berdoa, tidak bisa berharap banyak dengan peperangan ini, karena kalau kita lihat peperangan ini semoga kita berharap semoga ini tidak akan lama lagi. Dan sekali lagi gencatan senjata sebenarnya juga masih sangat sulit, karena ketika ada resolusi gencatan senjata dari kedua belah pihak, baik
biasanya dari Israel sendiri menolak untuk informasi yang kami dapatkan dari media lokal, Israel menolak proposal gencatan senjata yang terbaru karena Israel masih terus ingin menumpas Hamas ataupun pejuang Palestina yang ada di jalur Gaza, terutama yang ada di kota Rafah tersebut. Baik, terima kasih atas informasi Anda, Fikri Edi, relawan Mercy, dan itu menjadi doa kita bersama agar gencatan senjata segera dilakukan dan tidak ada korban jiwa yang berjatuhan. Selamat malam waktu Indonesia.